Ya, shalom semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Perkenalkan aku Winston. Ya, sekarang sedang magang di ILSA di Sabda sebagai tim ITS. Oke. Gimana nih kesan pertama kamu ketika di apa ya di Sabda itu setiap hari ada PA gitu ya, Winston ya sudah pernah lakukan PA intens setiap hari? Ya, kalau di sini selalu kita ada PA ya setiap hari ya. Bahkan Aha. sebelumnya, sebelum ikut magang di sini, mungkin PA-nya itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Tapi di sini kita akan sering setiap hari ya akan melakukan PA ini juga. Sudah pernah Dan lakukan PA dengan AI sebelum di Sabda, Winston? nah, sudah pasti belum pernah ya, Bu, Oh, ya, sudah karena pasti belum pernah. biasanya kita mengulik-ngulik sendiri, menggali-gali sendiri gitu. Dan Oke. ya bersyukur Iya. sih di Sabda ini bisa melakukan PA ini dengan AI ya, bisa sangat Mhm. membantu. Gimana kesan-kesanmu dan sharingnya gimana nih, Winston? Mungkin di awal pertama kali nyoba itu agak ragu dan berhati-hati ya, karena kecenderungannya, mungkin salah satu contoh yang saya pakai itu ChatGPT. Dia Mhm. itu punya kecenderungan untuk punya sifat imajinatif gitu ya, punya sempat suka ngarang-ngarang dan nggak ngambil dari sumber yang terpercaya gitu. Jadi harus selalu dicek dan harus selalu periksa referensi-referensi yang diberikan Betul. AI gitu. Itu sih. Cuman setelah Oke. saya eh, pakai-pakai terus, lumayan terbantu ya, sangat terbantu. Membantu saya mungkin pada saat kita PA mandiri dulu, kadang kan muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita cari itu kadang kita nggak menemukan jawabannya atau kebingungan cari di mana gitu. Nah, kita bisa tanya di AI, bisa tanya GPT atau yang lain. Nah, terus juga kalau misalnya kita sudah kebingungan nih, kita mau gali apa lagi nih, konteks apa lagi yang kita cari gitu. Nah, kita bisa minta ChatGPT untuk membuat materi-materi apa aja yang bisa kita gali di PA itu sendiri gitu. Nah, Mhm. mungkin nanti bisa saya kasih contohnya kayak konteks historis atau budayanya pada zaman tersebut itu kayak gimana gitu. Oke. Nah, Iya. setelah eh, sering melakukan PA ini semakin tertarik ya, semakin berani buat tanya berbagai hal, semakin sering nanya eksplorasi berbagai hal dan berbagai topik gitu. Dan menurutku sekarang ini AI ini bisa menjadi salah satu rekan diskusi yang sering saya pakai gitu ya. Kadang kalau nggak sama teman juga baliknya sama AI gitu. Nah, itu bisa memunculkan ide-ide baru buat pendalaman Alkitab gitu. Jadi meskipun awalnya itu terkesan ragu, awalnya itu ragu, tapi sekarang bisa kalau tahu tipsnya, tahu trik-triknya itu bisa semakin mendalami Alkitabnya. Nah, dari Winston sendiri nih, gimana? Tahu tipsnya, tahu triknya, apa nih yang bisa dibagikan dari pengalaman Winston melakukan PA dengan AI ini? Oke, jadi ada beberapa tips yang bisa saya kasih. Pertama itu untuk selalu explore ya, selalu menjelajahi. Nah, jadi karena AI ini seperti ChatGPT ini bisa menjadi teman, nah itu jangan ragu buat apa ya, terus bertanya, terus menggali-gali terus ya. Karena ya semakin banyak yang kita tanyakan, semakin sering kita melakukan itu, semakin banyak yang kita dapatkan. Terus yang kedua yang pasti eh, harus fun ya, harus buat itu sesuatu yang menyenangkan, jangan terkesan membosankan atau melakukan itu aja gitu. Kita bisa minta AI buat mencari hal-hal yang lain gitu. Bisa ngubah pendalaman Alkitab itu, bisa mencari eh, lagu, puisi seperti yang dikatakan sama beberapa kawan kita sebelumnya itu. Nah, itu akan membuat proses pembelajaran kita itu, pendalaman Alkitab kita itu menjadi lebih menyenangkan dan ya fun gitu ya. Dan yang ketiga, tetap cari referensi lain dan validasi gitu ya. Itu menurutku yang sangat penting. Dan cara untuk referensi dan validasi sendiri itu bisa dari sumber-sumber yang mumkin Ya. sebelumnya kita percayai, balik lagi ke Alkitab atau dalam segi sharing juga bisa kita bagikan gitu. Itu sih Bu, kalau dari tips dan triknya. Wah, terima kasih nih Winston sudah berbagi tips dan triknya. Kalau dari contoh-contohnya supaya nanti bisa lebih dilihat lagi nih pengalamannya Winston nih gimana? Ada contohnya yang mau dibagikan? Oke, bisa. Eh, ya ini mungkin yang pertama kali, prom yang pertama kali saya pakai, saya ingin melakukan pendalaman Alkitab diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 15. Nah ini kan terkait doa Bapa kami ya. Jadi eh, bisa sih di teks ini bisa di AI ini
menampilkan ayat tersebut dan juga konteksnya itu kayak gimana gitu. Terus kalau di next, salah satu contoh yang pernah saya pakai selain dari yang sebelum-sebelumnya disampaikan oleh teman-teman yang lain, cari kutipan atau referensi lain dalam Alkitab yang berkaitan dengan konsep yang lain. Bagaimana pemahaman dari ayat tersebut dapat diperkaya dengan merenungkan konsep ini secara luas. Jadi ada beberapa poin, nanti ChatGPT bisa mendapatkan poin referensi-referensi yang terkait dengan doa Bapa kami tentang pengampunan, jadikan kehendak Allah, ketergantungan pada Allah, dan kedekatan Allah sebagai Bapa. Dan next, ada juga, ini yang saya sampaikan tadi, konteks historis dan budaya dari ayat tersebut. Bagaimana penafsiran kata-kata kunci dapat dipengaruhi oleh konteks tersebut. Jadi bisa tahu konteks historis dan budayanya, kehidupan pada zaman Yesus itu kayak gimana, dan orang-orang itu nangkepnya itu kayak gimana gitu. Pemahaman orang Yahudi tentang kerajaan Allah, yang ketika banyak orang Yahudi mengharapkan kedatangan kerajaan Allah gitu. Lalu yang terakhir, pengaruh konteks historis dan budaya pada penafsiran kata kunci. Jadi kan ada, karena kondisi zaman itu kan pasti berbeda, bakalan mempengaruhi kan konteks dan penafsiran kata-kata kunci tersebut. Nah itu AI bisa menjawab tersebut. Itu sih Bu Iya, kalau saya. Winston. Iya, ini thank you untuk sharing-sharingnya, untuk pengalamannya Ya, ya. Cuman ada satu hal yang mau saya tanyakan nih. Tadi si Rode juga bilang ada wow-nya yang dia dapat, si Ray juga ada ya, wow-nya. Kamu sendiri wow-mu apa ini ketika bisa menggunakan PA dengan melakukan PA dengan AI ini, Winston? ya. Momen gong wow-nya itu ketika, ya karena background saya juga jarang juga melakukan PA. Wow-nya itu karena ya semakin banyak poll yang bisa digali gitu ya. Contohnya yang baru saya dapatkan ini ya konteks historis dan budaya pada Hmm. penafsiran kata kunci itu kayak gimana gitu. Oke, wah, thank you banyak Winston ya. Jadi semangat nih buat kita yang bilang wah belum pernah PA atau jarang PA ya. Kita bisa lakukan PA, bisa belajar juga menggunakan AI ini.